Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung, tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang kita rasakan, kita merasa atau kita tidak merasa, nikmat itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita dengan sempurna, sehingga kewajiban kita adalah waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagai bentuk bukti ibadah kita kepada Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, mensyukuri kenikmatannya. Kenikmatan dipergunakan untuk mencari ridho Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu supaya mampu membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa menjadi wasilah agar kita ini bisa taat, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Nah, salah satunya kita pergunakan nikmat Allah sempat longgar ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu-ilmu dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan Al-Quran dan hadis Nabi itu akan menjadikan hati-hati kita ini akan lebih bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari itu akan bisa menundukkan hati-hati kita untuk lebih bisa mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau Al-Quran, kalau ilmu-ilmu Islam ini tidak sesegera mungkin untuk kita pahami, kita mengerti, kita pelajari, berlalunya masa, berlalunya waktu, hati kita kosong dari nasihat-nasihat. Hati kita tidak tersirami dengan nasihat-nasihat, pengajian-pengajian, taklim-taklim, ngaos-ngaos, atau membaca Al-Quran atau dzikrullah. Maka hati kita nanti akan disibukkan dengan urusan-urusan yang menjauhkan kita dari dzikrullah. Hati kita akan disibukkan dengan persoalan-persoalan yang menjadikan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggalkan nasihat-nasihat, kita tinggalkan pengajian-pengajian, kita tinggalkan taklim-taklim, itu akan menyebabkan hati kita itu menjadi keras, sehingga nasihat-nasihat itu tidak akan mempan masuk ke dalam hati kita ini. Hati kita akan menjadi keras sehingga nasihat-nasihat itu berat untuk menerima. Nasihat-nasihat itu berat untuk diterima. Karena apa? Jauh dari nasihat-nasihat, menjauh dari nasihat-nasihat. Dan orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar hatinya itu digunakan untuk
mendekatkan diri kepada Allah, untuk zikrullah. Hatinya itu dilembutkan, dilunakkan dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dan juga dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari kebenaran Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Itu ada pada surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berbicara, apa belum datang kepada orang-orang yang beriman waktu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang beriman yang mau mengikuti petunjuknya Allah. Apa belum datang masa atau waktunya? Apa itu antalina qulubuhum inda dzikrillahi? Yaitu hati-hatinya orang yang beriman itu dilunakkan, dilembutkan, atau menjadi lunak, menjadi lembut inda dzikrillahi, pada saat mengingat Allah, pada saat berzikir kepada Allah. Maka zikrullah, ingat kepada Allah, itu akan menjadikan hati menjadi lunak, lemah lembut. Hati ini akan menjadi khusyuk karena zikrullah. Hati ini akan menjadi mudah untuk taat kepada Allah, mudah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Wasama'il Quran, dan hati itu dipergunakan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan, nasihat-nasihat diambil di dalam Al-Quran. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan kita dapat ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran. Kita sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW, datang ke masjid saja belum ngaji, belum membaca Al-Quran, belum thalabul ilmi, belum melakukan perkara-perkara yang lain, itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disediakan, dijanjikan oleh Allah tempat tinggal, fasilitas, jamuan-jamuan yang disiapkan oleh Allah nanti di surga. Makanya kita dengan mengaji itu adalah untuk melunakkan hati-hati kita kepada kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan, man ghoda auroha ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid pagi atau sore, mudawamah, berterus-terusan, pagi siang sore pergi ke masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah mempersiapkan, Allah menyediakan untuknya tempat tinggal, Allah menyediakan untuknya jamuan-jamuan, fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah fil jannah, di surga. Kullama goda auroha, setiap kali dia pergi ke masjid, baik pagi ataupun sore, apalagi diiringi dengan thalabul ilmi, diiringi dengan sholat berjamaah. Datangnya ke masjid untuk sholat berjamaah, datang ke masjid untuk mengaji, datang ke masjid untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW itu disampaikan. Itu akan antalina qulubuhum inda dzikrillahi wasama'il Quran. Hati kita itu akan menjadi lemah lembut, akan lunak, dilunakkan oleh Allah pada saat kita banyak berzikir kepada Allah, pada saat kita banyak mendengarkan Al-Quran.
Makanya akan menjadi kebaikan kalau kita ini mendengarkan nasihat kemudian beramal sesuai dengan nasihat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang sering kita baca ayat-ayatnya. Idza fa'alu ma yu'aduna bi lakana khairal lahum. Jadi ketika mereka mau berbuat, kita ini mau melakukan mayu aduna, apa yang dinasehatkan kepada kita. Al-Quran dibacakan menjadi nasihat, hadis-hadis Nabi dibacakan menjadi nasihat, lalu kita mau berbuat atau beramal, lakana khairal lahum, maka itu akan menjadi kebaikan yang akan kita rasakan di dunia ini dan juga nanti di akhirat, karena ini adalah janji dari Allah Ta'ala. Kita mau menerima nasihat, menetapi nasihat, beramal sesuai dengan nasihat-nasihat itu akan menjadikan kita ini mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia. Tidak hanya di dunia, tapi juga mendapatkan kebaikan yang paling penting nanti di akhirat ini. Tetapi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau kita ini menjauh dari nasihat, kita tidak mengaji, kita tidak membaca Al-Quran dan hadis, ya, kita ini meremehkan atau kita merasa bosan, dan itu menjadi tabiat sebenarnya. Memang tabiat, karakter dasarnya manusia itu kadang-kadang dikalahkan dengan rasa malatan. Malatan itu pernah terjadi fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu pernah mengalami malatan. Malatan itu merasa bosan. Sehingga sholat berjamaah itu berat. Kemudian mendatangi masjid itu juga merasa berat. Taklim, pengajian itu juga bosan. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan itu bosan. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu dari mereka itu yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau waktu ngaji ini kelihatannya semangat, hati ini menjadi hidup, tapi begitu pulang, sudah berada di rumah, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan kumpul dengan istri dan anak, disibukkan dengan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan, seolah-olah itu berubah. Kalau datang ke masjid, hati menjadi tenang, tentram, bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Quran dan nasihat-nasihat. Tapi begitu di rumah, ini bagaimana ya Rasulullah? Sehingga kadang-kadang kami ini tidak bisa bersikap yang baik. Kami rindu ya Allah seperti berada di masjid ini, bisa sholat berjamaah, bisa mengaji Al-Quran, mendatangi kebaikan-kebaikan akhirat. Tapi ketika pulang, ketika di rumah, ketika berada di pekerjaan, seolah-olah kami melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita bisa merasakan, nek kula jenengan nyambut gawe elinge kalih Gusti Allah niku kathah napa gedhik ngene. Elinge kalih Gusti Allah niku luwih titik tinimbang gak elinge, nggih. Mboten elinge luwih kathah tinimbang elinge, ngoten. Apalagi kadang-kadang banyak di tengah-tengah kita ini malah gak eling blas. Sudah ada seruan hayya 'alas shalah, si nutuknya nyambut gawe wis asar ngoten niku. Menjelang maghrib engko dijamak sampai salat maghrib asare. Dibelakangkan sampai pada akhirnya tidak mengerjakan sholat, ditinggalkan sholat gara-gara pekerjaan, ditinggalkan pengajian-pengajian karena kesibukan-kesibukan, karena kecapean, karena kemalasan, akhirnya tidak mendatangi kebaikan-kebaikan yang menjadi kewajiban. Ini saya sampaikan, ini menjadi kewajiban karena apa? Ta'allamul Quran. Kita diperintah untuk mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran.
kita belajar, kita mengaji, kita mempelajari ilmu-ilmu Islam ini, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nadzarallahu mra'an sami'a minna fa'au'a. Allah itu memandang, memberikan kebaikan, menganggap baik, membaguskan kepada seseorang, menjadikan seseorang itu berada dalam kebaikan dan kebagusan ketika dia itu mendengar nasihat kami, nasihat dari Nabi, kemudian menampungnya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Itu akan dipandang oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan dan memang akan berada dalam kebaikan. Nah, itu semuanya sebagai upaya kita agar kita tidak jauh dari Allah, agar kita tidak melupakan Allah. Karena kalau sampai kita ini menjauh dari Allah, melupakan Allah, melupakan zikrullah, nanti di akhirat kita akan dilupakan oleh Allah, dan itu berat nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, agar kita ini tidak menjadi seperti orang-orang yang hatinya itu keras. Siapa mereka? Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, seperti orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fatola alaihimul amadu, ya, karena berlalunya masa yang lama di antara mereka meninggalkan kitab Taurat yang asli, mereka meninggalkan kitab Injil, mereka meninggalkan tuntunan ajaran di dalam kitab Taurat dan Injil. Akhirnya mereka menyimpangnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti rahib-rahib mereka, mengikuti pendapat-pendapat yang tidak benar. Akhirnya faqasat qulubuhum, hati-hati mereka itu menjadi keras, dan akhirnya wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan dari mereka itu menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang yakhrujuna an taatillah, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya fasik. Jadi fasik itu keluar dari taat kepada Allah Ta'ala ini. Nah, kita dilarang oleh Allah meniru tasabuh seperti mereka. Makanya kita jangan sampai berlalu lama tidak ngaji, itu jangan sampai. Jangan sampai kita berhenti dari pengajian. Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan ilmu-ilmu Islam. Al-ilmu mayitun, kata ulama. Ilmu itu adalah kematian. Wahayatuhu, dan hidupnya ilmu itu dengan jalan at-ta'lim, dengan jalan belajar, dengan jalan tolabul ilmi. Nah, kalau kita tidak mengaji, kita tidak mempelajari ilmu-ilmu Islam dengan sumbernya, maka hati kita akan menjadi mati nantinya. Kita tidak tahu. Hati kita akan menjadi mati. Nah, kalau sudah hati mati, maka hati itu akan menjadi keras. Nah, kalau sudah keras, ibaratnya seperti kerasnya batu atau lebih keras daripada batu, maka nasihat-nasihat kebaikan itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati, yang akibatnya hatinya berada minal ghafilin, dari kelalaian. Hatinya akan menjadi lalai. Nah, kalau sudah lalai ini sudah berat. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak diperdulikan benar apa salah, diilingno, dinasihati atau disampaikan petunjuk-petunjuk itu tidak mempan, karena hatinya sudah mati. Nah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap demikian. Kita belajar melunakkan hati kita ini dengan ilmu. Hidupnya ilmu itu dengan pengajian. Jadi kalau di satu tempat itu dihidupkan ilmu-ilmu, mempelajari Islam dengan sumbernya, maka ilmu itu akan tersebar. Maka dengan ilmu itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang benar
dan kemudahan-kemudahan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah dan bisa masuk surga. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, perjalanan itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah pasti memberi kemudahan kepadanya, jalan-jalan untuk bisa mudah masuk surga. Maka jalan agar kita bisa masuk surga, jalan yang harus kita tempuh adalah ilmu. Dengan ilmu ini, kata ulama, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan akhirat, raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kepingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Nah, ilmu ini perkara yang sangat penting. Dan ilmu yang paling berjasa, paling bermanfaat, paling menjamin untuk kebaikan-kebaikan dan keamanan, ketenangan, itu hanyalah ilmu Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Tadarosu, pelajarilah oleh kalian Al-Quran, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatangkan obat. Al-Quran itu akan mendatangkan belas kasih. Al-Quran itu akan mendatangkan petunjuk kepada kita ini, sehingga kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sebagai tambahan saya akan sampaikan satu surat yang kita semuanya insya Allah sudah hafal, yaitu surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengkhususkan surat ini untuk Rasulullah SAW dan juga umatnya. Jadi ada surat-surat yang itu menjelaskan tentang kekhususan kepada Rasulullah SAW, seperti surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah, surat-surat yang lain termasuk ini surat Al-Kautsar. Karena di dalamnya, di dalam surat-surat yang disebutkan maksusah di sini itu ti'dadun ni'amil ilahiyah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'amun kasiratun, nikmat yang sangat banyak. Fikum matiha fid dunya, keberadaannya di dunia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Dan itu tidak hanya khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada kita kaum muslimin. Kita ini juga diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang sangat banyak. Kita bisa melihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi Rasulullah SAW secara khusus di dalam surat Al-Kautsar ini telah diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Yang sangat banyak itu fi
haddil ifrat, jadi di luar batas. Artinya kenikmatan-kenikmatan itu tidak terhitung, tidak terbatas, saking sangat banyaknya itu, melimpah ruah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan secara khusus dalam surat Al-Kautsar ini Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak itu dengan bentuk Al-Kautsar di dunia dan di akhirat ini. Nah, surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan karena orang-orang yang tidak beriman, tokoh-tokoh dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik seperti Ka'ab bin Al-Ashraf yang waktu itu berada di Mekah, itu menganggap dan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terputus dari kebaikan-kebaikan. Jadi sehingga Rasulullah SAW itu dipandang dipandang tidak layak untuk menyampaikan risalah, tidak layak untuk menyampaikan dakwah al-haq, tidak pantas untuk menjadi ahli kebaikan-kebaikan. Justru dari kalangan mereka, tokoh-tokoh mereka lah yang menganggap bahwa mereka lah yang lebih berhak untuk mengatur urusan haji, untuk mengatur urusan pengairan-pengairan yang ada di Mekah, pengabdian-pengabdian dan lain-lain sebagainya. Sehingga keberadaan Rasulullah SAW itu diusahakan untuk disingkirkan. Jadi waktu itu Rasulullah menghadapi polemik, menghadapi masalah dengan tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, dan juga sekutu-sekutunya ini. Sampai ada satu peristiwa di Mekah, salah satu dari putranya Rasulullah, dari ibu Khadijah radhiyallahu anha, itu meninggal dunia. Kan 2 kali meninggal dunia. Rasulullah kepaten yogane 2 kali, yang di Mekah, kemudian di Medina, yang di Medina itu namanya Ibrahim. Nah, waktu di Medina meninggal dunia, baru satu putranya yang di situ yang ada di Mekah. Kemudian orang-orang kafir mengatakan bahwa Rasulullah itu butira Muhammadun, jadi terputus, sebutannya Rasulullah terputus karena tidak punya keturunan. Jadi kalau sudah tidak punya keturunan, akhirnya terputus siapa generasi yang akan meneruskan. Akhirnya Rasulullah itu dianggap maqtu, terputus dari kebaikan. Demikian juga ketika di Madinah, yang namanya Ibrahim meninggal dunia pas bertepatan. Meninggal dunianya itu pada waktu kejadian gerhana bulan. Nah, sehingga orang-orang kafir itu dijadikan sebagai propaganda, dijadikan sebagai alat tipu muslihat untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, menjatuhkan Islam dan kaum muslimin. Terjadinya gerhana bulan itu gara-gara meninggalnya Ibrahim bin Rasulillah bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu dilakukan oleh orang-orang kafir, sehingga Rasulullah SAW meluruskan cara berpikir yang tidak benar itu, menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang munafik yang menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Jadi gerhana ini, kejadian gerhana ini, ya ini apes nih, gara-gara meninggalnya putranya Rasulullah SAW ini. Jadi dikait-kaitkan ngonten ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya terjadinya gerhana bulan dan matahari itu termasuk salah satu atau 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena gara-gara kematian, bukan karena gara-gara kelahiran seseorang, bukan juga gara-gara ketika terjadi gerhana harus melakukan ritual-ritual yang tidak baik dan tidak benar. Contoh yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, kalau terjadi gerhana bulan ning kangge ibu-ibu sing hamil-hamil napa sedaya Ibu? Napa?
damel liwetan padahal tidak ada tuntunannya, terus dikengken dekem ae ten jero omah nggih ya biasanya ngonten. Jadi tidak ada kaitannya itu gerhana bulan kali amalan-amalan tidak ada kaitannya yang dilakukan oleh masyarakat. Nenek gerhana kudu ngene tidak ada kaitannya. Yang ada hubungannya menurut syariat Islam, kalau terjadi gerhana bulan fasollu wada'u wa tasodda'u, sholatlah kalian. Jadi kalau terjadi gerhana bulan kita diperintah untuk sholat gerhana bulan, atau ketika terjadi gerhana matahari kita sholat gerhana matahari. Sholat itu yang dilakukan. Nah, kata-kata tiang buat tentang gerhana buatan malah tabuhan kadang-kadang duduk-duduk ngonten. Nah, dengan kula ngrika biasane napa nggih beto endok niku lho. Terus bacaan endok kali segaliwet ngonten niku. Jadi sholat tidak dikerjakan ngonten. Wa tasaddaku, dan juga bersedekahlah, memperbanyak kebaikan, apa yang dipunya disedekahkan. Wa da'ullaha ta'ala, banyak berdoa kepada Allah itu kalau terjadi gerhana bulan, karena itu adalah salah satu ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu menuduh Rasulullah, menyimpangkan Rasulullah, menyudutkan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah dikatakan terputus maktub, ya, terputus penyebutannya, terputus dari kebaikan-kebaikan, tidak ada yang melanjutkan, tidak ada yang mengikuti, terputus, dianggap seperti itu. Maka Allah turunkan surat ini, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu hanya gara-gara orang itu membenci engkau wahai Muhammad, tidak suka kepadamu, tidak suka dengan dakwah yang disampaikan, nasihat-nasihat yang dibacakan oleh Rasulullah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci kamu, tidak suka kepada kamu wahai Muhammad, wal abtar, dialah yang terputus, yang terputus dari kebaikan, yang terputus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka ayat ini sebagai bantahan. Tidak demikian sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman, yang menuduh Rasulullah, yang menyudutkan Rasulullah, yang menjauhkan orang lain dari Rasulullah, menjauhkan Islam. Maka Rasulullah SAW itu diberi oleh Allah Al-Kausar, kebaikan yang sangat banyak. Di dunia ini sudah ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul, sudah dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, menyampaikan risalah Islam, dipilih oleh Allah Ta'ala, mengemban amanat menyampaikan risalah dan penanggung jawab atas keselamatan seluruh umat manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat para nabi nanti di akhirat, mereka didatangi oleh kaumnya agar bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tidak ada satupun nabi yang mampu memberikan syafaatul utma, pertolongan secara besar-besaran. Seluruh umat ditolong, tidak ada kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum-kaum pada yang terdahulu itu datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, minta supaya diberi penyelesaian dan pertolongan. Tapi mereka semuanya merasa tidak berhak. Akhirnya mereka menunjuk, itu loh, datang kepada si fulan itu. Yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah pun sujud, sholat sujud. Nah, kemudian sampai diperintah oleh Allah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, angkat kepalamu wahai Muhammad. Nah, is'al tus'al, kamu minta apa mesti kamu akan diberi. Nah, kamu minta apa mesti kamu akan diijabai. Akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang bisa memberikan syafaat, yang syafaat itu di dalam hadis disebut
utma, syafaat yang paling agung. Nah, padahal waktu itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, orang berada di padang mahsyar pada kejadian ini itu dibiarkan, ditelantarkan oleh Allah Ta'ala itu selama 50.000 tahun. Betul? Jadi terkatung-katung nanti itu sampai akhirnya Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaatul utma ini. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Ta'ala ini. Bahkan keberadaan Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran dan hadis itu adalah kenikmatan yang paling berharga. Sehingga kalau kita ini diberi kesempatan ngaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah pilihan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Sering kalau sampai akan hadis Nabi SAW, innallaha yu'tid dunya au yu'til awil mal. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia atau memberikan kenikmatan harta itu liman yuhibbu wa man lam yuhib, kepada orang yang disenangi dan orang tidak disenangi. Semuanya dikasih nilai dunia oleh Allah. Walakin la yu'tid din illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat dalam urusan din Al-Islam ini, Al-Quran dan hadis ini, kecuali hanya orang yang dicintai oleh Allah saja. Makanya kalau kita bisa ngaji Al-Quran dan hadis, hidup digunakan untuk beribadah kepada Allah, berarti kita ini sedang dipilih oleh Allah, menjadi pilihannya Allah untuk mulia di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan hadis, kita akan pasti tersesat. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah sudah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang nabi, seorang rasul, membacakan Al-Quran dan hadis, mensucikan mereka dengan mengamalkan Islam, mengajari ilmu-ilmu yang mereka tidak diketahuinya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum mendapatkan pengertian Al-Quran dan hadis, kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi intinya begini, kalau kita tidak ngaji, kita akan kesasar. Kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan hadis, ilmu-ilmu Islam ini, maka kita akan tersesat dari jalan yang benar. Jalannya jelas sekali tersesatnya ini. Maka untuk menyelamatkan diri dari kesesatan, nah kita harus bersemangat untuk mempelajari Islam dengan sumbernya. Mumpung masih diberi kesempatan ngaji, ilmu Islam ini tidak akan dicabut dengan sendirinya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ilmu Islam tidak akan tercabut dengan sendirinya, tapi ilmu Islam ini akan tercabut dengan jalan wafatnya para ulama, wafatnya para kiai, wafatnya para ustadz, wafatnya para dai yang mengajarkan Islam. Ketika para ustadznya meninggal dunia, para kiainya meninggal dunia, orang-orang yang berilmunya meninggal dunia, siapa yang mengajarkan ilmu? Tidak ada. Diteruskan oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Akhirnya salah kaprah. Yattakhidun nasa ru'asa ad-juhalan, sehingga banyak orang akan menjadikan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang yang berada di depan ning ora iso ngaji. Jadi sing ngarep ora ngerti ilmu-ilmu Islam. Ru'asa ad-juhalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattakhidun nas, manusia akan mengambil, menjadikan ru'asa ad-juhalan, orang-orang yang berada di atas, baik pemimpin, penguasa, tokoh-tokoh masyarakat sing dianggap unggul, tapi juhalan, bodoh terhadap ilmu Islam, tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya fastafau, mereka minta fatwa. Faftau, lalu mereka memberikan fatwa bi ghairi ilmin. Nek ditakoni, ditangkleti ngoten niku jawabane
tidak berdasarkan ilmu. Jadi seolah-olah menggantikan ulama, seolah-olah menggantikan ustadz kiai karena berada di depan, jadikan tokoh, disuruh maju, ya ceramah, ya khutbah, ya apa. Tapi ketika ditanya tentang ilmu, memberikan jawaban tanpa dasar ilmu. Akhirnya apa? Fa'adallu, kata Nabi SAW, mereka sesat dan menyesatkan. Ini sudah parah, maka ilmu itu sudah hilang. Kenapa? Yang menyampaikan ilmu bukan ahlinya, tidak mengerti kaidah-kaidah ilmu, tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya, tapi dia sebagai pengganti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita diberi kesempatan ini supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Niat dan tujuannya apa? Agar kita ini mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ambil pelajaran ayat di dalam surat Al-Kautsar ini. Kenikmatan tidak hanya khusus kepada Rasulullah, tapi juga kepada kita. Kita ini diberi nikmat oleh Allah sangat banyak, sehingga wajib kita untuk bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Allah sudah mengajarkan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Ripun carane kula jenengan mujudaken syukur dhateng ngarsane Gusti Allah niku. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah. Salatal mafruḍah wan nafilah. Wanhar min manasik lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Jadi caranya bersyukur kepada Allah itu satu, sholat. Maka sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, baik sholat yang wajib atau sholat yang sunnah. Termasuk yang besar dari sholat sunnah itu adalah sholat Idul Adha. Kaitannya sholat Idul Adha yang kita kerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah bulan depan insyaallah. Nah, sekarang bulan Syawal terakhir, kemudian bulan Dzulqa'dah, baru kemudian bulan Dzulhijjah. Fasholli, maka sholatlah. Cuman maknanya ayat ini umum, tidak hanya sholat Id saja, tapi sholat wajib dan juga sholat sunnah, termasuk juga sholat Idul Adha. Sholatlah sehingga diasuh semua seluruh kaum muslimin yang tidak ada udzur, tidak ada alasan, wajib untuk datang. Kendati pun mungkin ada sebagian dari ibu-ibu yang datang bulan, karena tidak sholat. Itu nek wancine sholat Idul Fitri utawi Idul Adha jenengan dikeken dugi. Disuruh datang saja tapi tidak sholat. Disuruh datang tapi tidak sholat. Tempatnya berbeda, menjauh, ditempatkan tempat yang berbeda. Tujuannya apa? Ishadna, syiar muslimin. Nah, jadi mempersaksikan syiar kaum muslimin itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Di zaman Nabi itu perempuan-perempuan sampai gadis-gadis pingitan, perempuan-perempuan yang udur di kain medal, kain dugi tenggane lapangan tawa masjid, atau mereka datang ditempatkan tempat yang terpisah untuk menghadiri syiar Islam di waktu napa niku wau Idul Fitri atau Idul Adha. Itu yang pertama. Cara syukurnya sholat. Makanya sholat wajib harus kita utamakan. Sholat sunnah harus juga kita utamakan semampu kita. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sholatlah untuk mengingat aku, kata Allah dalam surat Toha. Sholatlah untuk mengingat aku, itu sholatlah, ini kata Allah. Jadi jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, sholat. Nah, mulai tiang ini buatan sholat jauh dari Allah. Nah, mulai bojo kula jenengan buatan sholat, dilene tinggal sholat. Anaknya gak sholat, dilene tinggal sholat. Kerabat keluarga kita, teman-teman kita, mereka yang tidak sholat, supaya mereka sholat. Sholat itu perintah dari Allah. Fasholli, sholatlah. Wanhar, dan berkorbanlah. Lakukan manasik, berkorban menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diberi rezeki oleh Allah bisa berkorban, wajib korban.
Kalau ada tanggungan-tanggungan, sehingga tanggungan-tanggungan itu harus didahulukan, maka berkorban itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau diberi keluasan rezeki, enek sih didamel korban, terus gak korban, niku dosa. Tapi kalau ada tanggungan-tanggungan sehingga harus menyelesaikan masalah-masalah tanggungan itu diutamakan, niki penting kok. Napa niku tanggungane iki diutang ngoten niku. Nek gak dibayar kok tambah dadi masalah. Ya diselesaikan utangnya. Korbannya dianggap sunnah. Longgar gitu korbanaken, mboten longgar nggih mboten. Tidak ada masalah ngoten. Tapi kalau diberi keluasan, kelonggaran, enten ngoten niku, sing didamel korban niku enten, maka hukumnya wajib. Berkorban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, sing mboten mampu hukumnya sunnah. Nah, ini kalau kita berusaha untuk menerapkan ayat ini, kita bisa menghitung keadaan diri kita masing-masing. Mampu napa mboten kinten-kinten korban. Minimal gibas, minimal 1 ekor kambing. Kalau kambing itu harganya sekian-sekian, umurnya harus 1 tahun. Kalau sapi itu harganya sekian, umurnya harus 2 tahun. Unta harus sekian tahun. Kalau tidak punya, di bawahnya mentoknya gibas 6 bulan boleh. Jadi walaupun kalau kambing gibas umurnya tidak harus 1 tahun, tapi kalau gibas itu boleh. Tapi kalau kambing itu satu tahun. Jadi kalau ada harta yang bisa digunakan untuk berkorban, korban, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menjadi saksi. Dan amalan terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik itu adalah berkorban. Ini perintah dari Allah supaya kita jalankan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ini bukti ini mau lho Pak Bu, nggih kula jenengan nek wancine enggak ada hajatan iki sembelih wedhus, sembelih sapi. Nggih napa mboten? Hajatan sunatan beleh sapi, hajatan waliman pernikahan beleh wedhus. Ini kalau mampu. Nah, kadang-kadang berkorban tidak mampu ya. Bisa jadi karena kurang merasa penting. Padahal ini seharusnya dijadikan sebagai hal yang paling penting. Karena itu wujud syukur kita kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita harus berusaha untuk memperdulikan, merasa peduli bahwa ini bagian dari kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah kita akan teruji keimanan kita, keikhlasan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, beberapa ayat saya sampaikan ini menjadi penggugah dan penyemangat agar kita ini tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, dan agar amal yang kita kerjakan di malam hari ini menjadi tambahan kebaikan dan catatan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.